Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang soal OSN Mat. Tapi perkenalkan dulu, di ini kita akan menjawab secara berkelompok. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Joshua Metiwang dari X1, Renaldi dari X2, dan Pedrik dari X3. Oke, soal yang kita bahas ini adalah soal nomor 8, nomor 10, dan nomor 13. Jadi, disimaklah dengan baik-baik cara pengerjaan kita. Saya Winati Harmoni, saya kelas 10 tua, dan hari ini saya akan menjelaskan OSN Matematika soal nomor 8. Oke, kita lihat di sini, ini soal nomor 8. Lihat-lihat dengan baik ya. Kita mengerti? Oke. Mari kita melangkah-langkah. Langkah pertama yaitu pada lihat ini atau ratio emas yang memenuhi. Ini rumus ratio emas. Pada diagonal mata batuan ratio emas kali pantang titi. Ingat ini atau langkah kedua itu tekawa atau teka faktor. Oke, ini rumus teka pantangnya 1 banding ratio emas kuadrat. Setelah itu kita masuk ke langkah ketiga, yaitu hitung yang kayak karena was berteka dengan kuadrat teka pantang kayak gini. S2 dibanding S1 sama dengan 1 banding ratio emas kuadrat, terus tutup kurung kuadrat sama dengan 1 banding ratio emas pangkat 4. Tadina S1 banding S2 sama dengan ratio emas pangkat 4 atau ana S1 sama S2 dibalik ini. Setelah itu kita bakalan hitung ratio emas kuadrat 4. Seperti yang kita ketahui tadi, rumus ratio emas itu kayak gini. Tadinya kalau kita kuadratin tadinya kayak gini. Terus kalau kayak gini. Itu tunggu. Itu pertama kita hitung yang rumus ratio emas kuadrat tuh. Pertama ini ditatikan kuadrat, terus dihitung tadinya ini. Setelah itu kita hitung ratio emas kuadrat 4 yaitu hitung kuadratnya ratio emas kuadrat tadinya kayak gini, terus kayak gini, terus akhirnya tadi kayak gini. Tadinya S1 banding S2 sama dengan ratio emas kuadrat 4 sama dengan 7 tanpa 3 akar 5 dibagi 2. Setelah itu untuk langkah selanjutnya yaitu langkah 5, yaitu hubungkan dengan bentuk yang diberikan toa. Seperti yang toa tadi, toa memberi bentuk S1 banding S2 sama dengan M dikurangi akar N dibagi K. Atau tanda minus di situ perlu dicatat 2 hal penting, yaitu type hitungan kita S1 banding S2 sama dengan 7 tanpa 3 akar 5 banding 2. Warna tadi ditaskan S1 banding S2 tadi. Mengandung tanda plus di antara bilangan dan akar. Jika kita ambil kebaikan yaitu reciprocal, kita dapat bentuk dengan tanda minus yaitu S2 banding S1 sama dengan 1 banding ratio emas akar 4 sama dengan 2 banding 7 tanpa 3 akar 5. Ratio ditantikan penebut kita kayak gini. Kayak ini dirasionalkan. Setelah itu dihitung itu ini kayak di toilet kita tertinggal ketemu ini. Tadi S2 banding S sama dengan 7 dikurangi 3 akar 5 banding 2. Tadi saat ini nanti balik, ini yang awalnya tadi plus tadi minus gitu. Lihat. Tunggu bentar. Aduh. Tepung dibalik. Tetuta dibalik.
Perhatikan, 3 akar 5 tambah dengan akar 45. Tadi tutu dikurangi 3 akar 5 banding 2. Pita tadi tutu dikurangi akar 45 bagi 2. Dan langkah yang terakhir itu menentukan konstantan M, N, K dan mentap soal. Akar bentuk M dikurangi akar N bagi K muncul dengan M, N, K bilangan buat positif dan N together. Kita cocokkan dengan yang tadi tutu dikurangi 3 kali 5 banding 2 sama dengan tutu dikurangi akar 45 bagi 2. Maka kita ambil M sama dengan tutu, terus K sama dengan 2, terus N sama dengan 45. Catatan N sama dengan 45 sebenarnya sama dengan 9 kali 5, bukan square free. Tapi ditulis sebagai akar 45 sama dengan 3 kali 5. Jika Tuhan menerapkan N tidak memiliki faktor kuadrat lain 1, maka kita harus menuliskan akar sebagai akar 5 dengan koefisien 3. IE bentuknya bukan M dikurangi akar N, murni dengan N lebih atau ambiguous penulisan Tuhan karena pernah terjadi kompetitif menerima N sama dengan 45 karena akar 45 sama dengan 3 akar 5. Betatakan pemilihan K sama dengan 2, M sama dengan 7, N sama dengan 45, di mana K tambah M tambah N tambah dengan 2 tambah 7 tambah 45 tambah dengan 54. Oke, ini terima kasih telah mendengar penjelasan Toa tersebut. Terima kasih. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, tapi perkenalkan dulu, nama saya adalah Joshua Mekuleng dari X1. Oke, nah kita akan membahas soal nomor 8, 10, dan 13. Tapi 8 sama 13 udah di-handle sama partner saya, namanya Renaldi sama Frederick. Nah, saya akan memberikan penjelasan sama penjawaban untuk nomor 10. Nah, soalnya gimana sih? Nah, oke. Nomor 10. Soalnya banyaknya permutasi A1, A2, seterusnya sampai A8 dan 1, 2 sampai 8 yang memenuhi permutasi A1 min 1. Maksudnya ini hasil mutlak ya. Sama dengan hasil mutlaknya A2 dikurangin 2. Seterusnya sampai hasil mutlak A8 dikurangin 8 adalah berapa banyak? Kita pakai andai kata permisalan biar lebih gampang deh ya. Nih, misalkan kita buat yang ini jadinya AI dikurangi I sama dengan D. Maka AI itu bisa dibedakan jadi dua ini. AI sama dengan I tambah D atau enggak AI sama dengan I dikurangin D. Nah, kita input satu per satu deh. Nah, ini nih jawabannya. Kita lihat dulu masing-masing ya. Oke, kita kalau pakai D sama dengan 0. Oh, tapi ingat dulu. Kalau kita ngomongin tentang permutasi, tidak boleh ada hasil yang duplikat. Atau dia bukan sebuah permutasi. Ya, oke, semisalnya deh. A1 itu semisal value-nya udah 2. Nah, udah. Nggak boleh ada lain dari 2. Harus beda-beda. Nanti kalau semisal A1-nya 2, dan sebagaimana A6-nya itu adalah 2 juga, berarti itu bukan permutasi. Ya. Nah, kita lihat sini. D sama dengan 0. Artinya, D yang ini adalah 0. I ini adalah value-nya dari masing-masing. Contoh deh, AI yang ini. A1 kan. Nah, I-nya ini di posisi 1. Jadi dia sama aja kayak 1 dia sama aja kayak 1 tambah 0. Jadinya 1. Nah, 1. Terus terusnya aja sampai ke 8. Nih, lihat. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Adakah hasil duplikat? Tidak ada. Karena memenuhi. Jadi kita sebut aja itu adalah sebuah permutasi. Oke, next kedua. Nah, nih. 2 1 4 3 6 5 8 7. Nah, kenapa dia nggak langsung berapa gitu? Nah, sebenarnya ini kayak gini nih. Ya, ini ada 2. Ini kalau kita pakai A2 ya, itu sama aja. Ini D-nya 1 kan. Berarti dia bisa 2 kurang 1 atau 2 tambah 1.
Ya. Ya. Jadinya ini hasilnya 1, ini hasilnya 3. Tapi karena kita nggak membentrokan, biasanya pas udah sampai sini dia nggak bisa lebih dari itu. Yang ada bisa jadi 0 atau enggak negatif 1. Jadinya pakai option 1 lebih aman. Terus 2, 1, 4, 3, nah seterusnya. Udah kayak gitu. Terus D2 nih. 3, 4, 1, 2, 7, 8, 5, 6. D3. 4, 5, 6. Dia bisa 1 atau 7. Terus 2 ini bisa atau enggak 8. 3. Oh, stop. Nah, lihatkah? A1 sama A2 dengan A7 dengan A8 sama kan? Jadi kayak apa ya? A1 itu sama dengan A7 sama dengan 4. Tapi not awal-awal yang saya katakan, permutasi itu tidak boleh hasil duplikat. Jadi D3 ini bukanlah sebuah permutasi. D4 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Semua sama, nggak ada duplikat. Jadi ini masuk. Ini masuk, ini masuk, ini masuk. Nah, kenapa sisanya tidak masuk? Karena gini, untuk masukin permutasi ada aturannya. Nih, AI itu boleh kurang sama dengan dari 1, tapi tidak boleh lebih sama dengan dari 8. Atau enggak, dia tidak bisa. Karena hasil dari sini. Ya. Nah, kalau 7, misal deh, 7. Nah, ini kan 2 ya. Kalau kita bisa pakai ini, jadinya AI itu urutannya. Jadi kalau misal 8 nih, dia kayak A1 sama dengan 1 ditambah 7 sesuai D-nya. Jadi hasilnya adalah 8. Nah, tapi kalau di A2, dia hanya, bukan, ya. Kalau di A2, opsinya hanya ada 2 tambah 7 yaitu 9, atau dia bisa jadi 2 kurang 7, hasilnya negatif 5. Tapi ingat dulu, hasil ini apakah sesuai dengan rumus ini? Tentu tidak. Karena negatif 5 itu di bawah dari 1 dan 9 itu lebih dari 8. Jadi ini tidak termasuk. Jadinya D5, D6, D7 tidak bisa. Karena lihatlah berapa bolong di situ. Nah, jadi berapakah totalnya? Kita lihat yang bisa itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, value masing-masing kalau itu 1. Jadinya dia ke 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Atau bisa sebut 1 kali 4. Hasilnya adalah 4. Jawabannya adalah 4. Matematika menyenangkan bukan? Bukan. Halo, perkenalkan, nama saya Frederick Julian Ali dari kelas 10-3. Dan pada hari ini, saya akan menjelaskan soal OSN Math nomor 13. Jadi, diberikan X plus Y plus Z sama dengan 5. Dan XY plus YZ plus ZX sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah nilai Z maksimum. Jadi, yang pertama kita tuliskan X plus Y sama dengan 5 min Z. Dan XY sama dengan 3 min Z buka kurung X plus Y. Karena X plus Y sama dengan 5 min Z, maka kita tuliskan 3 min Z buka kurung 5 min Z. Nah, kita kalikan pelangi, jadilah 3 min 5Z plus Z kuadrat. Nah, agar X sama Y adalah bilangan real, maka kita diskriminan persamaan kuadrat yang akarnya X sama Y harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kita tuliskan buka kurung X plus Y kuadrat min 4XY sama dengan, karena X plus Y sama dengan 5 min Z, maka kita tuliskan buka kurung 5 min Z kuadrat min 4. Karena XY adalah 3 min 5Z plus Z kuadrat, maka kita tuliskan
3 min 5z plus z kuadrat tutup kurung lebih besar sama dengan 0. Nah, karena 5 min z kuadrat kita faktorkan menjadi, kita jabarkanlah menjadi 25 min 10z plus z kuadrat min karena habis ini kali pelangi, maka kita kalikan pelangi jadi min 12 plus 20z min 4z kuadrat sama dengan, nah karena ada yang sama kita jumlahkan jadilah 13 plus 10z min 3z kuadrat lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita tulis karena ini persamaan kuadrat, hukumnya adalah yang kuadrat harus di depan, jadi kita tulis min 3z kuadrat plus 10z plus 13 lebih besar sama dengan 0. Karena tidak ada min depan, jadi kita bagilah dengan min 1, jadilah 3z kuadrat min 10z min 13 sama kurang dari sama dengan 0. Nah, karena kita cari nilai z maksimum, maka pakailah rumus ABC, yaitu z sama dengan 10 plus minus akar 100 plus 156 dibagi 6. Nah, 10 dapat dari mana? Dapat dari nilai B. Karena rumusnya di sini adalah min B plus minus akar B kuadrat plus 4 kali AC per 2 kali A. Nah, saya tuliskan di sini aja biar kalian ngerti. Nah, karena sudah ini kita hitunglah, jadilah sama dengan 10 plus minus 16, karena kita akalkan jadilah 16 per 6. Maka dapatlah hasil Z1 sama dengan min 1 dan Z2 sama dengan 13 per 3. Nah, nilai Z maksimumnya adalah 13 per 3. Selesailah. Terima kasih.